Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Nama-nama kelompoknya di sini ada 6 orang. Ada Adia Aulia Rahayu, yang kedua ada Dewi Puspitasari, yang kelima Japar Sidik, yang keenam pertama adalah Adia Aulia. Kepada Adia dipersilahkan. Adia. Iya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama? Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru? Yang keempat, bagaimanakah perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi? Pada awalnya konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat. Prosedur penyelesaian konflik. Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologis. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Next. Pendahuluan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia, yaitu sebagai nilai-nilai yang mendasari segala aspek kehidupan bermasyarakat Indonesia. Pancasila yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 ini resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dan masih terus digunakan hingga saat ini. Oleh karena itu, menarik rasanya untuk dibahas mengenai sejarah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta perkembangan ideologi Pancasila pada Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada era reformasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Puspitasari. B. Metode penelitian. Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Next. C. Pembahasan. Sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara ialah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ialah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan,
kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan dari dan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1, ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan uraian di atas, maka Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yaitu Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama, oleh karenanya menjadi salah satu saran untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadikan cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud dalam melalui ketetapan MPR nomor 7 tahun 2001 mengenai visi Indonesia masa depan. Dalam ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa visi Indonesia masa depan terdiri atas 3 visi, yaitu yang pertama ada visi ideal, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat. Yang kedua ada visi antara, yaitu visi bangsa Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Yang ketiga ada visi 5 tahunan, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Ada perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk membangun, menjadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari metodologi yang belum jelas bahwa Pancasila tidak dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia. Ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana tradisional dari masyarakat. Terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1950, Pancasila dengan 1900 sampai dengan 1954, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintah. Walaupun dasar negara tidak tetap Pancasila, tetapi perumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak sistem pemerintahan yang liberal, lebih menekan hak-hak individual. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jafar Siddiq. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Meletusnya G30 SPKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin
yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tarik di antara tiga kekuatan politik Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilannya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965 menyusul kudeta PKI yang gagal yang kemudian dikenal sebagai G30 SPKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam. Merosotnya kekuasaan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G30 SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa resiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Akhirnya Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret Super Semar 1966 yang ditunjukkan pada Soeharto untuk 1. Segala yang perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Ketiga, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui jajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto berperan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gilang Saputro. Perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga
diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain yaitu: 1. Adanya suatu penyimpangan. 2. Berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu. 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. 4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. 5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berkebutuhan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Reformasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu: 1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat. 3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa di negara bertentangan dengan Pancasila. Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara real. Pada era reformasi, Pancasila sebagai interpretasi, yaitu Pancasila yang selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Pancasila di era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena saat ini, debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer serta pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran. Terima kasih. Yang selanjutnya, yang terakhir akan dibacakan oleh Reja Maulana. Ya, lanjut. 1. Reformasi dengan paradigma Pancasila. Setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi. Antara lain yaitu: 1. Reformasi yang berkeutuhan yang Maha Esa, artinya gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik.
bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. 2. Reformasi yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandasan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas hak, harkat, dan martabat manusia. 3. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan. 4. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan, artinya seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menetapkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. 5. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selama era reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan repanisnya dengan perkembangan zaman. 2. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi benturan kepentingan politik. 3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. 4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. 5. Korupsi yang semakin terbuka dan membudaya. Next. Kesimpulan. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataannya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk melenggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kenyataannya, Pancasila lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat untuk melenggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Era reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada era reformasi ini, bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tingkat pidana korupsi dilakukan secara terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Maaf bila ada kesalahan, bila ada perkataan yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.